Kolose 4 ayat 2 sampai 6 ya. Mulai dari wanita lalu pria, wanita lalu pria. Nanti kita sama-sama ayat ke-6 ya. Mulai dari wanita. 1, 2, 3. Berdoa dan dalam pada itu Berdoalah juga untuk kami supaya Allah membuka pintu untuk pemberitaan kami, sehingga kami dapat berbicara tentang rahasia Kristus yang karenanya aku dipenjarakan. dengan demikian dapat menyatakannya sebagaimana seharusnya. Hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar, pergunakanlah waktu yang ada. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Bagian ini bagian yang menarik ya. Ada 2 sikap penting yang harus dimiliki oleh setiap orang percaya ketika ada dalam dunia ini. Kemarin kita sudah bahas tentang bagaimana peran ayah, peran ibu dalam keluarga, lalu peran anak dalam keluarga, lalu peran orang tua dalam keluarga ya. Itu sudah kita bahas. Lalu kita bahas lagi maju ke dalam peran Tuhan, lalu kita bahas lagi tentang peran hamba. Nah, hari ini secara umum ya. Jadi bukan lagi spesifik kemarin dalam lingkungan keluarga, lalu keluar keluarga. Sekarang secara menyeluruh atau secara umum kepada semua orang-orang yang percaya. Jadi bagaimana sikap hidup orang percaya di tengah dunia yang perlu diperhatikan. Sikap yang pertama tidak bisa kita abaikan bagaimana relasi dengan Tuhan ya. Itu yang pertama, yang bisa kita lihat di ayat yang kedua sampai dengan ayat yang keempat. Bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah dengan mengucap syukur. Berdoalah juga untuk kami supaya Allah membuka pintu untuk pemberitaan kami sehingga kami dapat berbicara tentang rahasia Kristus yang karenanya aku dipenjarakan. Dengan demikian aku dapat menyatakannya sebagaimana seharusnya. Jadi sikap hidup kita yang pertama enggak langsung ke dalam hubungan kita dengan orang lain. Tapi sikap kita yang pertama kita harus ingat hubungan kita dengan Tuhan. Nah, ini sangat penting sekali. Jadi hubungan dengan Tuhan kalau kita bisa garis bawahi, garis besar, hubungan dengan Tuhan itu dinyatakan dengan sikap apa? Bertekun dalam doa, berjaga-jaga, hati yang mengucap syukur, berdoa untuk pemberita dan pemberitaan Injil. Pemberita beda dengan pemberitaan ya. Pemberita itu bicara tentang orang, pemberitaan itu bicara tentang isi yang diberitakan. Nah, sikap ini adalah sikap yang penting yang perlu diperhatikan ketika kita dalam dunia ini. Lalu nanti minggu depan kita bicara tentang bagian yang ke bawahnya. Yang pasti bahwa hubungan dengan Tuhan itu hampir sama seperti ini ya. Koneksi. Ya saya rasa sejak terjadi peluncuran dunia koneksitivitas atau digital, orang mulai dari HP yang jadul dulu kan. Tahu kan HP yang jadul yang keras sekali, yang kalau mukul anjing itu bisa kain-kain anjing kan, karena besar gitu, panjang. Oh itu bangga sekali. Tapi berjalannya waktu masuk ke Android, masuk ke BB ya, BlackBerry, lalu ke Android dengan perkembangan dengan teknologi yang sangat canggih. Apa ini bicara tentang hubungan ya, relasi. Ini relasi kita dengan sesama manusia, kita perlu hubungan terus menerus kan. Kita senang hubungan ini lancar terus berjalan dengan baik. Saya ingat waktu sebelum terjadi ledakan sampai hari ini dengan adanya teknologi sekarang. Dulu orang kirim fake ya, telegram, lalu apa lagi, email. Nah, itu rasa sangat membantu ya. Tapi sekarang nggak perlu dengan hal-hal itu lagi. Orang akses bisa melalui WA. Semua bisa kita input di sana, berita-berita, semua hal. Jadi sikap hidup kita di tengah dunia itu berbicara tentang hampir sama seperti ini. Tapi sebetulnya ya ini memang nyata yang kita pakai hari-hari.
Tapi yang sering kita lupa bahwa kita memerlukan hubungan dengan Tuhan lebih daripada semuanya ini. Nah, ini memang fiturnya canggih. Tapi hubungan dengan Tuhan itu tidak kalah canggih dengan semuanya itu. Maka menurut teolog atau pendeta John MacArthur, itu hubungan kita dengan Tuhan adalah inti dan jiwa dari seluruh kekristenan. Jadi hubungan itu bersifat mendasar karena manusia diciptakan oleh Allah, dan kemudian untuk memuliakan Allah dan untuk menikmati persekutuan dengan Allah selama-lamanya. Hubungan ini hubungan yang mendasar ya, hubungan dengan Tuhan. Tapi kita harus tahu bahwa ini inti dari seluruh jiwa kekristenan kita. Karena apa? Karena kita tahu kita nggak hadir dalam dunia ini dengan sendirinya. Ada Sang Pencipta kita, dan Sang Pencipta kita ingin berrelasi dengan kita. Sehingga dikatakan waktu kita diciptakan bukan hanya dari bongkahan tanah menjadi manusia, tapi dihembuskan nafas Allah. Artinya ada Allah yang mau terhubung dengan manusia dalam hembusan nafasnya. Jadi selain daripada nafas secara jasmani, ya kita mempunyai nafas secara rohani. Itu beda dengan binatang ya, ciptaan yang lain. Nah, sehingga hubungan kita dengan Tuhan itu diperlukan. Kita diciptakan oleh Tuhan, kita hadir untuk memuliakan nama Tuhan, dan nanti mulai dari sekarang tentunya kita akan menikmati persekutuan dengan Tuhan selama-lamanya. Nah, ini lebih daripada akses internet ya, akses teknologi-teknologi yang kita butuhkan. Jadi saudara harus ingat, meskipun saudara sudah percaya kepada Tuhan Yesus dan sudah diselamatkan, maka ya saudara dan saya memiliki kebutuhan yang sama, yaitu hubungan dengan Tuhan. Coba bayangkan kalau misalnya setahun 2 tahun tidak ke gereja ya. Pernah merasakan setahun 2 tahun tidak ke gereja? Pernah ya? Saya hampir 3 tahun di Bandung karena saya melayani suku tertentu ya. Lalu saya memang dilarang untuk datang ke gereja, dilarang untuk ikut pelayanan. Bayangkan seorang anak pendeta yang sering ke gereja, sering melayani dan sekolah teologi, lalu melayani suku lain, lalu dilarang ke gereja. Hampir 3 tahun saya tidak ke gereja. Sebulan 2 bulan masih kuat, ya kan? Oh, setahun masih sedikit kuat. Masuk ke 2 tahun udah nggak tahan ya. Haus. Mendengarkan pujian rasanya haus sekali. Mendengarkan firman Tuhan dibacakan saja sudah haus sekali ya. Sudah rasa itu sumber yang penuh dengan mutiara yang saya dengar. Sehingga saya memutuskan saya tidak lagi pelayanan seperti itu. Saya memutuskan untuk keluar dan pengembalaan pelayanan di gereja. Karena apa? Saya merasa hubungan saya dengan Tuhan itu menjadi kering. Meskipun dengan maksud ya, motivasi untuk menjaga orang-orang yang belum percaya. Tapi kalau saya tidak boleh akses ke gereja, persekutuan dengan Tuhan, dengan orang-orang percaya, rasanya haus ya, kering. Jadi memang ada satu ruang dalam kehidupan kita itu yang tidak bisa kita isi dengan hal yang lain. Ya, sepuas-puasnya kita menikmati dunia ini, kita tidak akan puas. Karena memang tidak akan bisa diisi dengan yang lain, kecuali dengan persekutuan dengan Tuhan. Entah itu secara pribadi, atau bersama dengan orang banyak. Sehingga hubungan dengan Tuhan itu menjadi kebutuhan kita. Ya, Yesus menggambarkan hubungan kita dengan Tuhan itu seperti pokok anggur dan carangnya ya. Ya, Yesus berkata, akulah pokok anggur, kamulah carang-carangnya. Ketika Yesus pokok anggur, lalu kita cara menempel pada dia, maka kita akan bertumbuh sehat, ya kan? Kita juga nanti akan menghasilkan buah, baik bertumbuh dalam diri maupun buah kepada orang lain. Karena apa? Karena kita menempel dengan dia. Tidak mungkin hasil yang terbaik dihasilkan kalau kita
tidak menempel dengan Tuhan. Itu bicara tentang hubungan ya. Yesus bicara tentang hubungan. Sehingga Yesus berkata, di luar dia, di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi ini sebetulnya menjadi suatu evaluasi bahwa sekuat-kuatnya kita berada di luar Kristus, kita tidak mampu. Bahkan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Ada suatu titik di mana kita rapuh, tidak kuat, bahkan tidak mampu untuk melakukan hal-hal yang di luar kekuatan kita. Nah, sehingga menempel pada Kristus itu bukan hanya bicara tentang saya percaya, saya melayani, tetapi bagaimana saya memang hidup di dalam Dia, menikmati Dia, memang rindu memuliakan namanya. Jadi, karena pentingnya hubungan kita dengan Tuhan, maka kita tahu kenapa Yesus Kristus datang ke dalam dunia ini, ya kan? Karena hubungan kita atau hubungan manusia sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa menjadi terputus, menjadi terpisah. Manusia nggak mampu menyelesaikan hubungan yang terpisah itu supaya pulih kembali. Manusia nggak mampu mencapai Allah dengan cara-cara manusia, entah dengan kepintaran, entah dengan agama, entah dengan filosofis, tindakan-tindakan moralis. Nggak mampu manusia mencapai Allah dengan semua tindakan itu. Harus ada satu pribadi yang datang ke dalam dunia, yaitu Yesus Kristus, yang mati di kayu salib untuk memadamkan murka Allah sehingga kita menikmati perdamaian dengan Allah. Jadi hubungan kita dengan Allah dipulihkan oleh Tuhan Yesus ya. Nah, kalau kita hari ini bisa beribadah kepada Dia, itu karena Tuhan Yesus yang bekerja memulihkan hubungan itu. Sehingga keselamatan di dalam Kristus memang satu sisi memberikan jaminan kepada kita untuk menerima keselamatan di dalam Dia, tetapi sisi lain membuat kita terikat dalam hubungan dengan Dia. Jadi terhisap dalam hubungan dengan Dia sehingga kita selaras dengan kehendak Tuhan. Nah, ini satu pemahaman yang sangat dalam ya. Kalau kita bicara tentang hubungan, bukan hanya sekedar hubungan, tapi memang kita menempel, lalu kita hidup di dalam Dia, lalu kita selaras dengan Dia, makin hari makin serupa dengan Kristus. Nah, kalau orang datang ke gereja hanya untuk menikmati keselamatan, saya kira itu sesuatu hal yang sedikit kekayaannya. Tapi lebih daripada itu, kita percaya kepada Kristus karena kita ingin bersekutu dengan Dia, menikmati Dia, menikmati hubungan dengan Dia. Nah, dalam hal ini, misalnya, kalau seorang ingin menikahi orang yang lain, itu apakah hanya demi kepentingan, oh saya mau dapat dia, saya mau menikmati dia untuk puasan saya? Apakah seperti itu? Tidak ya. Lebih daripada itu bicara tentang, oh saya mau mempunyai hubungan yang harmonis, yang lebih dalam, yang lebih selaras. Ya tentu satu sisi sesuai dengan kehendak kita berdua, tapi sisi lain itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, gambaran seperti ini harus terjadi dalam persekutuan kita dengan Tuhan dan juga dalam kehidupan kita, dalam hubungan kita dengan orang yang kita kasihi. Jadi dalam hubungan itu, maka adanya bertekun dalam doa. Dikatakan di dalam firman Tuhan yang kita baca, bertekunlah dalam doa. Nah, ini kalimat yang menarik ya. Bertekun artinya tetap bertahan di dalamnya, atau menyibukkan diri dengannya, dalam hubungan karib dengan Dia. Bisa juga secara pribadi melayani Dia. Bisa secara umum kita bicara tentang kita melayani Dia, tetapi secara pribadi kita mempunyai hubungan yang khusus karena kita melayani Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Jadi menghabiskan waktu bersama-sama dengan Dia. Jadi terus-menerus senantiasa kita mempunyai hubungan dengan Dia. Itu artinya bertekun ya. Jadi bukan cuman setahun sekali kita datang bersekutu, ya kan?
atau karena hari-hari raya tertentu atau event-event tertentu kita datang. Terlalu banyak singgungan-singgungan tentang hal itu. Tapi saya ingin memastikan bahwa kita tidak melakukan hal itu, karena kalau hanya sekedar event, hanya sekedar upacara gereja atau event gerejawi, kita hanya sekedar menjadi Kristen KTP saja. Sehingga dikatakan berdoalah tanpa henti. Nah, ini bicara tentang terus menerus. Itu bicara juga dalam situasi apapun yang kita alami. Saat kita susah, saat kita senang, saat kita mengalami sesuatu hal yang berat atau hal yang ringan, ada masalah, tidak ada masalah, hubungan itu terus terjalin. Nah, itu artinya bertekun. Jadi bukan hanya sekedar, oh kalau senang saya datang, kalau nggak senang saya enggak. Jadi hubungan dengan Tuhan itu tidak bisa kita hanya dasarkan pada kondisi hati kita. Jadi kita berdoa kepada Tuhan karena kita memerlukan Dia. Dan memang Dia mempunyai otoritas. Dia besar melampaui kekuatan kita, tangannya besar. Dan kita berdoa karena kita tahu Allah mengatur semuanya. Ya kan? Meskipun kita terlihat bekerja terus menerus hari lepas hari, tapi kita tahu bahwa Tuhan yang mengatur kehidupan kita terus menerus. Jadi banyak orang yang tidak bisa menyelesaikan masalah yang terjadi dalam kehidupannya dengan caranya sendiri. Misalnya, ya sakit penyakit, terutama sakit penyakit yang divonis menurut dokter tidak bisa tersembuhkan, ya kan? Lalu tantangan-tantangan dalam keluarga yang sangat berat yang kita hadapi. Oh, kalau nggak kuat, orang bisa dengan mudah ya mengambil jalan pintas. Atau pekerjaan-pekerjaan yang sulit yang kita hadapi, tantangan-tantangan dalam lapangan, tekanan-tekanan dari bos kita, bahkan kondisi-kondisi keluarga kita yang harus kita hadapi sedemikian rupa. Lalu bicara lagi tentang rencana-rencana ke depan yang belum kita ketahui, tentang rencana keluarga kita mau seperti apa kalau sudah berkeluarga, atau anak kita mau seperti apa. Wah, ini penuh dengan pergumulan ya. Kalau kita menumpuk pada diri kita sendiri, kita nggak kuat. Maka solusinya ya kita serahkan pada Tuhan. Saya merasa bahwa dalam kehidupan kami banyak hal yang terjadi bukan karena kekuatan kami ya. Semua karena memang kami nggak mampu, tapi doa yang diserahkan pada Tuhan, ya Tuhan yang berbicara, yang menjawab dengan tangannya melebihi kekuatan kami. Ya, saya banyak cerita tentang bagaimana cara Tuhan menolong. Tapi dalam hal ini saya ingin menyampaikan kepada kita bahwa banyak hal yang nggak mampu kita atasi dengan kekuatan kita ya. Banyak hal. Percayalah, kekuatan kita itu cuma secuil saja dibandingkan dengan kekuatan Tuhan. Sehingga orang selalu berkata bahwa bagi Tuhan itu tidak ada yang mustahil. Meskipun banyak hal yang mustahil bagi kita. Ya, banyak cerita-cerita daripada orang yang bergumul ingin mempunyai anak. Lama sekali mereka menunggu, tapi Tuhan berikan anak. Banyak orang bergumul tentang sakit penyakit, tapi lama sekali mereka menunggu, akhirnya Tuhan sembuhkan. Ada juga memang tidak Tuhan sembuhkan, tetapi kesaksian hidupnya menjadi suatu kekuatan bagi orang lain, supaya mereka tetap setia dalam Tuhan. Jadi kita berdoa karena kita memerlukan Tuhan, dan kita tahu bahwa Dia sanggup, Dia mampu melakukan hal-hal yang lebih besar dari apa yang kita bisa lakukan. Maka berharaplah pada Tuhan ya. Berdoalah pada Tuhan. Jangan sandarkan diri pada kekuatan diri sendiri atau kepada orang lain. Bangun hubungan dengan Tuhan. Ini kekayaan yang besar. Ini kekayaan yang besar yang dimiliki oleh setiap orang percaya. Kita nggak perlu isi pulsa terus untuk berdoa.
supaya kita mampu berdoa lebih kencang lagi, maka kita tambah berapa giga lagi supaya tidak terputus. Nggak perlu. Sementara dunia yang kita pakai digital ini terbatas ya, kita harus isi lagi. Ya sudah habis, nonton sedikit sudah habis. Apalagi hanya beli beberapa giga ya. Nah, sekarang udah nggak perlu giga lagi. Setiap akses apapun dalam hubungan dengan Tuhan, dalam doa kita, bahwa Tuhan membuka hatinya, membuka tangannya, membuka telinganya untuk menjawab, mendengar, menolong kita. Jadi hubungan ini adalah hubungan yang paling istimewa yang kita miliki, lebih daripada handphone. Sehingga saya pikir kalau orang hanya bergantung pada handphone, ya itu sedikit saja. Sebelum kita mengirim pesan kepada orang lain minta tolong, lebih baik kita berdoa dulu kepada Tuhan. Maka kita melihat ya situasi ketika Yesus mengajar murid-muridnya untuk berdoa, ketika mereka, terutama Yesus dalam pergumulannya di Taman Getsemani. Yesus berkata bahwa biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi bukan karena kehendakku, tapi kehendakmu lah yang jadi. Dalam pergumulan yang berat, Yesus tetap rendah hati. Ya kenapa dia berdoa kepada Bapa? Karena Bapa dalam hal ini adalah pribadi yang mengutus Yesus ke dalam dunia. Yesus dalam inkarnasinya merendahkan diri di hadapan Bapa, sehingga dia berdoa. Ini situasi yang berat secara manusia. Ingat, Yesus dalam inkarnasinya dia menjadi manusia. Yesus tahu tantangan yang berat yang akan dihadapi. Dia akan berhadapan dengan tentara Romawi, bahkan penyiksaan nanti ke depannya. Ini berat sekali. Bahkan yang lebih berat lagi, dia terpisah dari Allah Bapa ketika ada di kayu salib. Tapi menariknya, Yesus mengajarkan murid-muridnya untuk mereka berdoa di Taman Getsemani. Nah, berdoa adalah sesuatu yang kita butuhkan. Yesus mengajarkan hal itu kepada kita. Dalam pergumulan berat sekalipun kita harus berdoa ya. Tapi memang kalau kita lihat ini ya, doa itu mudah nggak? Kami sudah coba beberapa malam ini berdoa bersama. Waktu pas doa nguap terus ya, ngantuk cepat. Tapi setelah doa melek lagi. Heran memang itu, kenapa bisa seperti itu? Ya sama seperti murid-murid, Tuhan Yesus kesel sampai 3 kali nggak salah datang kepada murid-muridnya. Masih aja mau tidur. Jadi bukan kebiasaan kita aja ya, murid Tuhan Yesus pun mengalami hal yang sama. Artinya kita harus, ini memang harus ditengking ya. Bukan hanya kuasa kegelapan aja yang harus kita tengking. Situasi yang membuat kita tidak semangat untuk Tuhan, terutama dalam doa, kita harus melawannya. Maka pertanyaan saya, berdoa itu mudah apa enggak? Mudah ya, gratis. Tapi nyatanya memang sulit untuk kita aplikasikan. Siapa di antara kita yang hanya doa makan saja setiap hari? Bangun nggak berdoa, mau pergi kerja nggak doa, pulang dari kerja nggak berdoa, atau hanya doa tidur saja ya? Ya paling orang doa makan, doa tidur, dan doa bangun ya syukur-syukur kalau ingat, ya kalau enggak 14. Tapi yang pasti bahwa berdoa mudah, tapi realitanya sulit. Nah, ini tantangan kita. Hari ini kita diingatkan bahwa berdoa berhubungan dengan pencipta kita seharusnya tidak sesuatu hal yang sulit. Kita bisa menyampaikan dengan ucapan kata-kata kita secara pribadi, dengan tulus, dengan kejujuran dari hati kita kepada Dia. Ini sebenarnya hal yang mudah, karena kita berbicara dengan pencipta kita. Tuhan mengerti setiap kata-kata yang kita ucapkan pada Dia. Kalau kita lihat persekutuan doa ya, kebanyakan dihadiri siapa? Wanita. Seakan-akan hanya wanita yang butuh doa ya.
pria enggak. Padahal dalam Alkitab dikatakan pria itu harus berdoa dengan tangan yang saleh. Justru pada prialah diminta untuk berdoa. Kalau wanita itu lebih kepada sikap-sikap hidup, bagaimana mereka harus sopan, tertib di hadapan Tuhan. Itu yang disampaikan dalam Alkitab. Yang pasti bahwa ajakan berdoa harusnya menjadi kebiasaan bagi kita. Yesus mengajarkan kepada murid-murid berdoa. Tapi kita lihat realitanya mereka mengantuk, tertidur, tidak sanggup berjaga-jaga. Nah ini menjadi perhatian bagi kita juga ya. Sulit sekali memang waktu-waktu berdoa itu. Tapi kalau kita nonton ke bioskop, ya kan, kalau kita nonton di HP kita, YouTube atau sosial media, kita kuat sekali. Apalagi sekarang, ya saya sih memang tidak mengikuti ya. Hanya kadang-kadang saya hanya melihat poin-poin dari sepak bola, kemenangan. Tapi kalau orang nonton bola itu sanggup ya. Dulu waktu saya di Tentena, karena gembala teman saya, dia memang hobi bola. Ya terpaksa lah saya ikut hobi juga, karena saya nebeng tempat dia kan. Lalu jam 2 pagi kami nonton, sambil ngopi, sambil makan kacang. Itu sanggup loh. Ya artinya bahwa apa yang kita perlukan? Hanya butuh kemauan ya. Bukan bicara tentang waktu ada atau tidak. Karena waktu itu selalu ada. Apalagi kalau ibu-ibu ya nonton drama Korea atau drama Cina yang seru-seru itu kan, katanya ada CEO yang menyamar. Wah, nggak habis-habis tuh. Sekali tonton muncul lagi yang lain, sekali tonton muncul lagi yang lain. Nah itu dia. Jadi kita mampu berepisode-episode ya. Kenapa? Karena daging kita itu ingin dipenuhi dengan hal-hal seperti itu. Tapi roh kita itu sangat lemah. Harusnya terbalik, roh kita kuat, daging itu yang lemah. Jadi doa bukan hanya milik seorang pendeta, penatua, atau milik seseorang saja yang jago di gereja. Sehingga waktu dia tumpah tangan, jatuh semua ya kan, yang sakit jadi sembuh. Bukan seperti itu. Doa itu milik kita orang percaya. Ingat kata-kata Tuhan Yesus bahwa doa orang benar, kata dalam Yakobus ya, doa yang benar bila diucapkan itu sangat besar kuasanya. Jadi kalau kita melihat bahwa berdoa bukan hanya milik seseorang, tapi doa milik kita semua orang percaya. Bagian berikutnya, bagaimana hidup kita itu berjaga-jaga. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Itu dikatakan dalam Matius 26 ayat 41. Berjaga-jaga dalam hal ini artinya tetap waspada ya. Tetap terbangun. Seperti seorang pengawal atau penjaga, dia harus tetap terjaga, terbangun, waspada, berjaga-jaga. Kalau ada serangan musuh. Pernah nggak lihat tentara yang berdiri di depan istana itu? Dia di posnya berdiri terus kan, pegang senjata. Dia nggak boleh santai-santai sambil merokok, sambil minum kopi. Itu bukan penjaga namanya. Jadi dia harus berjaga-jaga. Sama seperti itulah seorang yang percaya kepada Tuhan. Dia harus berjaga-jaga, tidak boleh lengah, tidak boleh tertidur apalagi. Ya, dia harus mengawasi situasi supaya tetap aman dan terjaga. Nah, ini diumpamakan dengan 5 gadis yang bodoh dan 5 gadis yang bijaksana ya. Yang bodoh ini hanya menyiapkan sesuatu tanpa berpikir panjang, sehingga pelitanya memang tadi nyala tapi kemudian mati. Tapi yang bijaksana, mereka selain daripada punya pelita, tapi mereka punya cadangan minyak yang mereka siapkan. Artinya apa? Mereka berjaga-jaga. Karena bisa saja pengantin itu datang kapan saja.
Sama seperti itu jugalah dalam hubungan kita dengan Tuhan. Yesus yang menyampaikan juga pesan kepada murid-muridnya bahwa mereka harus berjaga-jaga dalam doa mereka. Tetap waspada. Nah, itu yang terjadi di Taman Getsemani ya. Supaya mereka mengandalkan Tuhan, terutama dalam menghadapi pencobaan, godaan. Jangan kita mengandalkan kekuatan diri kita sendiri. Kita nggak sanggup. Jangan kira kita mampu ya, karena kita adalah manusia yang memang membutuhkan tangan Tuhan. Kalau kita ada masalah, jangan lari daripada Tuhan, jangan kecewa, jangan kendor. Makin banyak masalah, harusnya kita makin dekat dengan Tuhan, makin kita berdoa, makin kita rajin. Kalau kita malas berdoa, harus kita paksa berdoa. Kalau kita malas baca Alkitab, harus kita paksa baca Alkitab. Siapa di sini yang senang sekali ketika diajak berdoa? Wah, senang sekali. Diajak baca Alkitab, wah senang sekali. Hampir jarang ya. Tapi kita harus memaksakan diri. Orang Kristen yang tidak berjaga-jaga mudah sekali diserang dan jatuh dalam pencobaan. Nah, sehingga kenapa orang bisa terlibat LGBT, terlibat kejahatan, narkoba dan sebagainya? Mereka nggak berjaga-jaga ya. Akhirnya apa? Paham dunia itu masuk dalam kehidupan dia. Awalnya dia anggap, oh enggak, saya enggak dengan dia, enggak seperti itu. Lama-lama menular ya. Kalau sudah mulai terlibat dalam persekutuan dengan orang-orang yang membiasakan diri jauh daripada Tuhan, lama-lama kita akan larut sama seperti mereka. Ternyata sama saja ya, di dalam Tuhan dengan di luar Tuhan. Jadi jebakan itu mulai masuk dalam hidup kita. Maka berjaga-jagalah, supaya kita jangan diserang, jangan jatuh dalam pencobaan. Ingat, roh penurut, tapi daging lemah. Jadi cobaan-cobaan itu datang kepada semua orang, bukan hanya kepada seorang yang lemah saja, tapi datang kepada orang yang dekat dengan Tuhan, pendeta, penatua, bahkan kepada jemaat yang setia. Banyak orang yang jatuh bukan karena mereka tidak rajin ya, bukan karena mereka tidak hebat dan saleh, bukan karena mereka tidak terlibat dalam pelayanan dan terlibat dalam berdoa, tetapi karena mereka tidak berjaga-jaga. Akhirnya apa? Keinginan mereka lah yang membuat mereka terjatuh keluar dan tidak lagi berpaut kepada Tuhan dan kebenarannya. Kalau Bapak Ibu mengikuti informasi-informasi tentang pendeta-pendeta yang hebat, ya banyak sekali mereka kemudian kasihan, kemudian jatuh dalam dosa. Artinya bahwa serangan-serangan seperti ini mungkin saja terjadi kepada semua orang kan, bukan hanya kepada orang biasa, tapi kepada seorang yang melayani Tuhan pun bisa terjadi hal yang demikian. Maka berjaga-jagalah. Hidup berjaga itu sangat penting. Yang berikutnya, hati yang mengucap syukur. Jadi dalam hubungan dengan Tuhan, kita harus mempunyai hati yang mengucap syukur. Ya, ini hati yang mengucap syukur adalah hati yang berterima kasih atas segala kebaikan Tuhan. Rasa syukur itu memenuhi hatinya, pikirannya, sehingga dia tidak melupakan segala kebaikan Tuhan. Rasa syukur itu membuat seseorang penuh sukacita yang limpah, sehingga dia kemudian penuh rasa hormat kepada Tuhan. Dia tidak kecewa, dia tidak marah atas apa yang terjadi dengan hidupnya. Mengapa banyak orang yang kemudian kecewa, marah, merasa ada sesuatu yang kurang, baik secara jasmani maupun secara rohani ya? Kenapa mereka bisa mengalami hal seperti itu? Ya karena tidak ada ucapan syukur. Maka ucapan syukur itu perlu kita tanamkan dalam hati kita. Baik atas berkat-berkat yang kita terima hari lepas hari. Orang yang tidak bisa mengucap syukur adalah orang yang tidak pernah melihat dan tidak pernah menghitung kasih dan kebaikan Tuhan dalam hidupnya. Dia tidak merasa puas, selalu merasa
kurang, bahkan kadang-kadang curiga ya, menuntut sesuatu daripada Tuhan untuk apa yang mereka inginkan. Nah, sehingga melalui apa yang Paulus katakan kepada jemaat di Kolose, dulu sudah kita baca ya, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Harusnya ini kan cukup ya, kalau menurut kita kan, berakar dalam Dia, dibangun di dalam Dia, bertambah teguh dalam iman. Dikatakan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Ada orang yang sudah berakar dalam Dia, dibangun di dalam Dia, bertambah teguh dalam iman, tapi karena nggak bisa mengucap syukur, akhirnya mereka menyelewengkan uang gereja, mereka melakukan hal-hal yang lain karena tidak pernah merasa puas. Sehingga cerita tentang orang melakukan hal-hal yang jahat seringkali bukan karena mereka tidak punya ya, tapi karena tidak pernah mengucap syukur. Ada seorang anak ketangkap di bandara, dia mencuri koper-koper yang mahal ya. Entah dari mana dia bisa masuk ke bandara itu. Setelah diselidiki, ternyata dia bukan orang miskin, tapi karena kebiasaannya. Ya memang ini karakter. Tapi sisi lain, ya karena dia tidak bisa mengucap syukur dengan apa yang dia miliki. Jadi bukan karena kurang, tapi karena tidak bisa mengucap syukur. Maka dalam hal ini, dalam hal apapun ya, termasuk di dalam gereja, ya kita harus belajar mengucap syukur. Kalau enggak kita rasa kecewa, kita rasa jengkel, kita marah. Mari kita belajar mengucap syukur untuk setiap apa yang kita terima dari Tuhan. Nafas hidup kita, berkat yang kita terima, untuk keluarga kita, untuk gereja kita, bahkan firman yang kita dengar, termasuk juga untuk Kristus yang sudah menyelamatkan kita. Nah, ini rasa syukur yang luar biasa. Jadi terlalu banyak orang yang kemudian dia gagal dalam hidupnya, bukan karena mereka tidak menikmati pesan firman Tuhan dengan baik, tetapi karena mereka tidak bisa mengucap syukur dalam hidupnya. Maka saya ingin mengajak kita untuk hitunglah berkatmu, supaya kita bisa mengucap syukur. Ya, untuk yang ngekos ya, coba pertama kali masuk kos, wah barangnya belum seberapa ya, tapi waktu pindah lagi kos, wah barangnya banyak ya. Mungkin yang pertama setengah truk yang kecil, apa namanya, pick up. Nah jadi penuh ya, sampai ke atas, sampai kadang harus dibawa lagi yang lain. Saya beberapa kali pindah, jadi saya memang capek pindah. Tapi awal-awal waktu saya lihat rumah saya, kok nggak ada isinya ya, gitu kan. Tapi waktu pindah, nah coba bayangkan, itu perlu tenaga, perlu waktu untuk mempersiapkan, untuk ngangkut, dan untuk menatanya kembali. Jadi kadang-kadang kita harus belajar menghitung berkat-berkat kita, sehingga kita bisa terpesona dengan apa yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Sebetulnya banyak karya-karya Tuhan yang sangat indah yang kita bisa ucap syukur. Jadi jangan terus mengeluh, kurang dan kurang. Ya bersyukurlah. Karena bersyukur itu kunci kebahagiaan kita ya, kunci sukacita kita di dalam Tuhan. Yang terakhir, nah ini saya beri gambaran ya. Melimpah dengan syukur itu artinya kita bukan hanya sudah terima seperti ini penuh, tapi sampai meluap syukur, ucapan syukur kita teralirkan juga kepada orang lain. Ada ekspresi daripada ucapan syukur itu. Jadi kalau kita meluh, bayangkan, artinya kita rasa kurang padahal udah penuh, kita rasa kurang dan kurang. Tapi terekspresi, kita lihat wah luar biasa memancar ya. Nah dalam kehidupan kita, selain daripada mengucap syukur, tadi dikatakan supaya kita berdoa. Tapi bagian yang terakhir ini spesifik.
supaya kita dalam hubungan dengan Tuhan berdoa untuk pemberita dan pemberitaan Injil. Ya, bagi kebanyakan orang mungkin ini sesuatu yang tidak penting, tapi bagi saya ini sangat penting. Karena saya adalah seorang yang bagian di dalamnya. Jadi pertama-tama orang percaya harus berpegang pada Injil itu sendiri, terutama Injil yang sejati. Lalu mereka memahami apa arti Injil itu dan menghidupkannya terlebih dahulu. Mereka harus mengerti, memahami, memegangnya, menghidupkannya. Ya kan? Lalu setia berpegang pada Injil, menghidupinya. Lalu kemudian masuk pada ini sekarang untuk saya, kemudian mengerti mengapa Injil harus diberitakan kepada orang-orang lain, terutama orang percaya lain dan orang-orang berdosa yang belum mengenal kebenaran daripada Tuhan. Jadi orang yang tidak pernah mengerti Injil, ini kesimpulan saya ya, orang yang tidak pernah mengerti Injil tidak akan pernah mencintai Injil. Sama seperti orang yang nggak ngerti Alkitab, nggak mungkin mencintai Alkitab. Orang yang tidak mencintai Injil, ya bagi mereka itu suatu hal yang sia-sia, sehingga mereka menyia-nyiakan Injil itu. Jadi apapun yang disampaikan mantul ya, mau itu terang, jelas, keras, lembut, tetap aja mantul. Karena bagi mereka ini apa? Orang yang menyia-nyiakan Injil, jadi tidak peduli dengan orang yang belum mendengarkan Injil. Tapi sebaliknya, orang yang mengerti Injil, dia akan mencintai Injil. Orang yang mencintai Injil, dia tidak pernah menyia-nyiakan Injil yang disampaikan. Dan orang yang tidak menyia-nyiakan Injil, dia akan peduli dengan orang-orang yang mendengarkan Injil. Ya, saya semakin mengerti kenapa kita harus fokus dalam pemberitaan Injil. Saya bisa saja memberitakan Injil kemakmuran, Injil kesehatan ya, Injil motivasi, Injil hal-hal yang menyenangkan. Tapi itu hanya sesuatu hal yang untuk kesenangan manusia. Kemarin saya nonton wawancara daripada seorang reporter kepada seorang pendeta yang terkenal di Amerika. Dia seorang kaya raya. Dia punya pesawat jet pribadi, lalu limosin mobilnya. Dia punya pengawal. Yang anehnya ditanya oleh wartawan ini, kenapa Bapak ini seorang pendeta tapi kaya raya? Apakah ini tidak bertentangan dengan ajaran Alkitab? Oh, dia berkata, enggak, Abraham pun kaya, katanya kan. Abraham kaya. Ya itu yang dia ajarkan Alkitab, bahwa orang Kristen harus kaya di dalam Tuhan, katanya. Ditanya lagi sama wartawan, apakah Bapak dengan pernyataan ini tidak menyinggung umat Kristen lainnya yang terutama yang bergereja di gereja Bapak, sementara mereka bergumul dengan ekonomi mereka? Kenapa Bapak harus pergi ke tempat yang lain, menggunakan barang-barang mewah ya, pakaian mewah, mobil mewah, apalagi pesawat pribadi? Oh, dia berkata, jadwal saya terlalu padat. Saya sudah banyak dikenal oleh banyak orang. Kalau mereka memberkati saya, itu karena Tuhan mendorong mereka untuk memberkati saya. Jadi semua hanya untuk pembelaan diri, ya kan? Dia hanya memperkaya diri sendiri. Ya, bayangkan ya, punya pesawat pribadi bukan hanya 1-2 ya, ada beberapa dia sampaikan dia punya, dan itu mahal-mahal semua. Kalau mobil limusin ya kita sudah tahu harganya seperti apa. Belum lagi ada pengawal dan sebagainya. Jadi bukan itu yang menjadi keinginan saya dalam melayani Tuhan. Jadi bagian yang kedua, orang percaya harus berdoa bagi para penginjil. Kenapa? Banyak orang percaya hanya berdoa untuk dirinya sendiri ya. Pernah nggak saudara-saudara berdoa untuk para penginjil, para misionaris, para pendeta ya, untuk pendeta Niko gitu kan, berdoa pada Tuhan?
ya kita harus mendoakan orang-orang yang melayani Tuhan. Jadi jangan hanya bicara tentang keinginan-keinginan kita sendiri, tentang makan minum kita, pakaian kita, rumah kita, mobil kita. Kita harus berdoa untuk suatu pekerjaan Tuhan, untuk orang-orang yang bekerja di ladang Tuhan. Nah, doa semacam ini adalah doa yang tidak egois. Ya, berdoa untuk orang-orang yang melayani Tuhan, para pemberita Injil, yang Tuhan memang gerakan mereka untuk memberitakan Injil yang sejati. Jadi Injil itu tersebar bukan karena sekedar ada tiba-tiba ya, tapi ada orang yang memang pergi memberitakannya, yang karena dipanggil Tuhan. Penting kita mendoakan. Kalau kita lihat berita Injil penting, sehingga Yesus mengutus murid-muridnya ke seluruh dunia kan. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Atau dalam Matius 8, 19, 20, Yesus berkata, segala kuasa di surga di bumi ada padanya. Maka mereka didorong untuk pergi, membaptis, memuridkan, mengajarkan, dan juga supaya mereka menjadikan semua bangsa menjadi murid Kristus. Jadi penting sekali untuk kita mengerti bahwa berita Injil sangat penting. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan orang. Tanpa Injil kita nggak bakalan percaya pada Tuhan Yesus. Tapi yang menarik bahwa pemberita Injil penting nggak? Penting. Injil nggak bisa pergi dengan sendirinya. Tapi ada pemberita yang Tuhan pakai untuk memberitakan Injil. Saya bersyukur bahwa meskipun orang-orang yang memberitakan Injil tidak terkenal ya, tapi saya bisa mengerti Injil yang mereka sampaikan. Lalu saya bertobat, saya percaya kepada Tuhan, dan bahkan saya bisa melayani Tuhan. Jadi Injil itu tidak harus menunggu orang yang hebat untuk memberitakan. Baru kita rasa mengerti ya, atau pendeta yang sudah terkenal baru kita bisa mengerti Injil yang disampaikan. Nggak perlu. Karena ada Roh Kudus yang menolong kita mengerti untuk setiap pemberitaan yang mereka sampaikan. Kalau kita percaya mereka diutus oleh Tuhan, kita percaya bahwa Roh Kudus Tuhan juga menyertai mereka. Roh Kudus Tuhan akan menolong mereka menyampaikan setiap kata-kata sehingga kita bisa mengerti. Bahwa kemudian ditambahkan dengan orang-orang yang mampu lalu terkenal, ya puji Tuhan ya. Tapi Injil itu diberitakan oleh orang-orang yang setia, yang taat kepada Tuhan. Jadi Allah memakai pemberita dan berita Injil itu untuk kita boleh mengerti setiap kebenaran Tuhan dan bahkan untuk menyelamatkan jiwa-jiwa yang terhilang. Bagian yang ketiga, kita melihat bahwa orang percaya harus berdoa bagi Injil yang diberitakan. Ya, Paulus ingin ketika dia berbicara atau memberitakan Injil, dia berbicara benar, dia bicara tepat, tidak sembarangan ya. Sehingga waktu kita baca bagian yang Paulus sampaikan, terutama ayat yang keempat, dengan demikian, memulai dari ayat yang ketiga, berdoalah juga untuk kami supaya Allah membuka pintu untuk pemberitaan kami. Karena banyak pintu-pintu yang tertutup ya. Memang pintu hati dan juga negara-negara yang tertutup untuk berita Injil. Ya, saya membaca tentang bagaimana kemudian Billy Graham bisa menyampaikan Injil di Rusia. Itu bukan kucuk-kucuk bisa masuk ya, tapi dalam pergumulan yang lama, dalam doa yang lama, sehingga Injil bisa masuk ke sana. Jadi waktu itu tertutup, tapi dalam doa yang luar biasa menjadi terbuka, sehingga kami dapat bicara tentang rahasia Kristus. Paulus memang sudah belajar dengan baik, tapi dia memerlukan hikmat daripada Tuhan untuk bicara tentang hikmat atau rahasia Kristus. Kemudian dikatakan, dengan demikian aku dapat menyatakannya sebagaimana seharusnya. Artinya apa? Supaya dia bisa menyampaikan dengan benar, tidak semau-maunya dia ya. Ya, kalau saya menyampaikan Injil semau-maunya saya, gampang. Saya berkata, saudara percaya Tuhan Yesus, haleluya, puji Tuhan, ya kan?
Saudara akan diberkati, keluargamu penuh dengan mujizat, penuh dengan limpah, ya kan? Diberkati kali-kali lipat, 30, 60, 100 kali lipat, bahkan 1000 kali lipat. Oh, gampang sekali bicara hal-hal seperti itu. Dan saya lihat ada pendeta yang cukup terkenal, isi khotbahnya sedikit, tapi dia banyak leluconnya. Bagi saya kurang fair ya kalau kita menyampaikan firman Tuhan dengan hal-hal yang tidak benar, dengan tidak pantas. Jadi Paulus ingin ketika dia bicara tentang Injil atau kebenaran Tuhan, rahasia tentang Kristus itu disampaikan, disingkapkan, dinyatakan, sehingga orang bisa mengerti, memahami, bahkan menerima, menghidupinya dalam kehidupan mereka. Paulus tidak mau sembarangan dalam pemberitaan Injil. Kita tahu bahwa Paulus bukan orang sembarangan. Dia di bawah seorang guru besar Gamaliel, tapi dia memerlukan doa. Nah, ini suatu kerendahan hati ya. Meskipun dia sudah hebat, dia membutuhkan doa, pimpinan Tuhan, supaya bukan logika manusia yang disampaikan, tapi hikmat Tuhan dinyatakan kepada orang, supaya orang membuka hati bagi Injil yang sungguh-sungguh. Jadi berita Injil itu bukan hanya tentang kita, kehebatan kita, tapi tentang anugerah Allah yang dinyatakan kepada kita. Nah, sehingga memang ada konsekuensinya ya. Waktu Injil disampaikan itu, waktu Injil disampaikan dengan benar, maka konsekuensinya penjara. Sehingga Paulus berkata, Injil itu yang membuat saya terpenjara. Jadi kalau kita memperhatikan, kita doa bagi orang-orang yang melayani Tuhan supaya mereka tidak gentar, bahkan menghadapi hal-hal yang sulit, bahkan penjara yang mereka hadapi. Nah, Paulus tidak lalai, tidak menolak tugas ini. Ini penting, manusia membutuhkan Injil yang sejati. Kita membutuhkan Injil yang sejati. Coba kita baca bagian ini. Ini bagian penutup ya. Dari Roma 10:13-15. Dikatakan, sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Jadi kalau kita lihat, Alkitab menyatakan tentang pentingnya berita Injil itu dan sang pemberita itu, supaya kita melihat kebenaran-kebenaran Tuhan dan hidup di dalam Dia dengan sungguh.